Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Supi Anwar, saya dari Gatamala Sangkara, Wirasana Manubawa, NIM H4401221090. Pada kesempatan video kali ini, saya Muhammad Supi akan mencoba menjelaskan nih mengenai materi tentang bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, gimana tuh materinya? Ikutin terus ya. Oke guys, kita masuk ke materinya nih. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah makna dari Pancasila itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa makna nih yang akan kita bahas mengenai Pancasila itu. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila sebagai landasan bagi penyelenggara atau sebagai pelaksanaan sistem pemerintahan tertinggi dalam negara Indonesia, atau juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Terus yang kedua adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila ini adalah pedoman atau tujuan atau petunjuk hidup bagi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus yang terakhir tadi yang akan kita bahas ke depannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya Pancasila ini sebagai nilai acuan atau sebagai acuan yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, terus apa sih pentingnya nih sebuah ideologi itu bagi negara? Sangat penting sekali sebuah ideologi itu memiliki negara. Mengapa demikian? Karena ideologi ini akan memberikan dasar, arah dan tujuan kepada negara itu. Mau dibawa kemana nih negara ini? Mau mencapai tujuannya enggak? Seperti itu teman-teman. Nah, terus kalian mungkin sering mendengar nih yang dengan namanya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya adalah Pancasila bisa mengikuti zaman, atau Pancasila adalah sifatnya fleksibel, bisa mengikuti zaman, seperti itu. Terus yang sedang kita tahu juga nih, bahwa ideologi yang dianut oleh negara-negara lain juga banyak nih, banyak jenisnya, seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan lain-lain. Namun kita tidak akan membahas tentang ideologi negara lain, tapi yang akan kita bahas adalah ideologi kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Nah, terus kan tadi saya menyebutkan nih ada banyak ideologi nih di negara-negara lain. Terus apa bedanya nih dan apa kerennya nih yang membedakan antara ideologi Pancasila dengan ideologi dari negara lain? Tentu mungkin ada banyak, tapi menurut saya yang saya akan highlight ada dua nih. Yang pertama itu adalah Pancasila ini keren banget karena Pancasila ini bisa mengikuti zaman tanpa merubah sedikit pun isi ideologinya. Yang kedua, Pancasila ini kalau kalian baca dengan seksama itu sangat mudah dimengerti, dan Pancasila ini sangat mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gimana tuh contohnya? Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengisyaratkan bahwa kita dibebaskan dalam beragama, kita diberi kebebasan untuk memilih siapa Tuhan kita, asalkan kalian saling menghargai. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengisyaratkan bahwa kita, bangsa Indonesia, sangat menjunjung tinggi harkat martabatnya manusia. Kita gak boleh merendahkan manusia satu sama lain. Misalkan kehidupan sehari-hari kita berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang mereka. Gitu. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam, yang harus memiliki rasa persatuan antar semua warga negaranya. Supaya keberagaman itu bisa menjadi kekuatan, ya kalian harus bersatu. Dengan sikap dasar yang harus kalian punya adalah saling menghargai. Itu kok mudah. Yang keempat adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengisyaratkan bahwa setiap masalah kita harus menyelesaikan dengan musyawarah, dengan demokrasi, seperti itu. Enggak boleh kita ambil keputusan sendiri, enggak boleh, kecuali urusan pribadi ya, seperti itu. Tapi kalau ketika menyangkut urusan orang banyak, kita enggak boleh ambil tindakan sendiri, kita tidak boleh egois, kita harus bermusyawarah gimana nih solusinya untuk menyelesaikan masalah ini. Itu loh belajar sehari-hari Pancasila, sila yang keempat. Dan sila yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa hidup ini harus adil. Kita tidak boleh memihak kepada siapapun, kita tidak boleh memandang atau kita tidak boleh memberatkan diri kita kepada siapapun. Seperti itu. Keren banget kan Pancasila itu bisa digunakan dalam sehari-hari. Kita harus bangga sebagai bangsa negara yang memiliki ideologi yang keren. Tapi bangga itu tidak cukup ketika tanpa adanya bukti bahwa kita sudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu diingat lagi, bangga itu harus secukupnya. Jangan terlalu wah negara saya negara yang paling bagus ideologinya, dan negara kalian ini negara yang ideologinya biasa aja, nah gitu. Tapi kita harus saling menghargai antara ideologi negara lain juga, karena dengan saling menghargai akan timbulnya sebuah harmoni. Ketika sebuah harmoni itu muncul, tidak akan ada namanya lagi adalah kekerasan, perpecahan, apalagi peperangan dalam hidup ini. Dunia menjadi damai. Itulah yang semua kita impikan. Saya Muhammad Spiawan di sini dari Kita Malas Sangkara, Wirasana Wibawa. Bye bye.